Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Mazmur 83 ayatnya yang ke-18 dan yang ke-19. Biarlah mereka mendapat malu dan terkejut selama-lamanya. Biarlah mereka tersipu-sipu dan binasa, supaya mereka tahu bahwa Engkau sajalah yang bernama Tuhan, yang maha tinggi atas seluruh bumi. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pagi ini kita kembali akan bersama-sama bersekutu dalam persekutuan doa pagi. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami datang pada pagi ini ke hadapan hadirat-Mu. Berdoa mengucap syukur atas kasih karunia-Mu, karena pada pagi ini kembali kami dapat beribadah kepada Tuhan. Di dalam kami membaca dan mendengarkan firman-Mu, di dalam kami menaikkan doa kami. Ya Bapa di dalam surga, biarlah firman yang kami dengar oleh kuasa roh Tuhan boleh menjadi berkat bagi kami, menjadi alat kami di dalam meluruskan kehidupan kami untuk menjadi berkenan kepada Tuhan. Ya Bapa dalam surga, pakailah hamba-Mu untuk menjadi alat di dalam kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, pembacaan Alkitab pada pagi ini akan diambil dari kitab 1 Tesalonika, pasalnya yang ke-5 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-18. Demikian bunyinya. Kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati. Belalah mereka yang lemah
sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita dengan amat jelas memberikan petunjuk-petunjuk tentang sikap kepada sesama. Kalau saya catat ada 8 nasihat yang disampaikan yang kita mesti lakukan dalam hidup kita selaku anak-anak Tuhan. Yang pertama, hormati dan junjung dalam kasih pada mereka yang bekerja keras dalam memimpin, menegur kita semua dalam jalan Tuhan. Yang kedua, hiduplah dengan damai dengan semua orang. Yang ketiga, tegurlah mereka yang hidup tidak tertib. Yang keempat, hiburlah mereka yang tawar hati. Yang kelima, belalah mereka yang lemah. Yang keenam, sabarlah pada semua orang. Yang ketujuh, jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Yang kedelapan terakhir, setiap orang mengusahakan yang baik untuk semua orang. Saya percaya kita semua akan mengatakan itu tugas yang berat. Tugas yang makan hati, begitu kata bahasa sehari-hari kita. Atau bahkan mencari musuh, dan sebagainya. Atau paling tidak saya kira Bapak Ibu akan berkata itu jabaran tugas seorang pendeta. Cobalah menegur orang yang hidupnya tidak tertib. Misalnya saja, mengingatkan orang untuk memakai masker. Jangan-jangan terjadi perkelahian. Hiburlah mereka yang tawar hati. Wah, jangan-jangan kita yang tawar hati. Sabarlah pada semua orang juga adalah sebuah pekerjaan yang maha sulit. Jangan-jangan kita semua melaksanakan itu sakit jantungan. Apalagi bila orang berbuat jahat pada kita, ingin sekali kita membalas. Sekalipun cuma dalam pikiran, kita akan menyumpahinya. Mungkin kita berpikir bahwa itu dikatakan oleh seorang rasul. Jangan-jangan itu adalah jabaran tugasnya sendiri, yang kemudian dituliskan untuk menjadi tugas semua orang percaya. Bapak Ibu sekalian, ini adalah firman Allah yang ditulis oleh Rasul Paulus bukan hanya untuk kalangan terbatas elit pimpinan bangsa Israel, melainkan untuk semua umat Allah, termasuk kita pada saat ini. Amat jelas Rasul Paulus menuliskan nasihat-nasihat Kristiani itu tertera menjadi firman Tuhan sebagai panduan hidup orang percaya. Sekalipun kita mengatakan itu mustahil menurut pikiran kita, tapi tetap itu adalah nasihat-nasihat dalam kitab suci, itu adalah firman Tuhan. Firman dari Allah. Melalui Paulus, firman itu menjadi kewajiban untuk dilaksanakan dalam hidup orang percaya, apapun situasinya. Menjadi contoh itu adalah sebuah keharusan. Menjadi manusia yang baik itu juga adalah kewajiban. Baik dalam arti menasehati atau melakukan kebajikan, menjadi orang sabar, dan sebagainya, dan seterusnya. Sebuah tuntutan yang amat luar biasa, sulit, apalagi dalam situasi pada masa kini. Dalam hidup pada masa kini, dalam situasi ekonomi yang berat, di mana beban hidup yang terasa semakin membebani sebagian besar masyarakat kita, manusia bisa menjadi semakin egois. Tapi syukurlah masih banyak orang baik yang terbeban atas hidup sesamanya,
yang mau peduli atas kehidupan sesamanya, yang mau mengulurkan tangan. Banyak kisah kepedulian yang menyentuh hati. Tapi kepedulian kita harus juga tertuju bukan hanya pada ekonomi, tetapi keseluruhan diri manusia. Rasanya hidup manusia bukan hanya dilandasi oleh soal ekonomi, tapi juga karakter, sifat-sifat, watak pribadi. Ini yang terus-menerus menjadi tugas hidup setiap insan. Bukan melulu soal mencari nafkah, tetapi membangun manusia baru di dalam Kristus. Bapak Ibu sekalian, saya mencoba untuk menuliskan kebalikan dari sifat-sifat yang tertera dalam nasihat Rasul Paulus, untuk menjadi sifat dan karakter hidup orang beriman, yang percaya dan sudah ditebus dalam Kristus. Saya memilih kalimat-kalimat dan kata-kata seperti ini. Yang pertama, mau kerja keras dalam jalan Tuhan tentu saja, sekalipun situasi sulit dan berat. Yang kedua, suka damai dengan semua orang, sekalipun kita hidup dalam komunitas yang beragam. Yang ketiga, karena itu memiliki sifat sabar dan pemaaf. Yang keempat, hidup tertib, ikut aturan dan norma, jujur. Yang kelima, sikap optimis sekalipun dalam situasi sulit dan berat. Tidak tawar hati, sebab kita memiliki harapan dalam hidup. Kristus adalah harapan kita. Yang keenam, kuat fisik dan mental. Bukan berfisik lemah dan bermentalitas malas-malasan. Bukan juga menjadi manusia yang mudah putus asa, tetapi menjadi orang yang tahan menderita. Atau bahasa keren kita, tahan banting. Yang ketujuh, kreatif, positif, dan proaktif dalam berbuat baik bagi semua orang. Orang-orang dengan karakter yang semacam ini pasti dicari oleh banyak perusahaan, dan banyak dari mereka pasti akan mau menjadi sahabat atau merekrut mereka menjadi karyawannya. Tapi juga negara dan juga keluarga kita bukan hanya membutuhkan, tetapi boleh membuat hidup kita terjamin dengan kualitas hidup seperti itu. Orang yang semacam ini adalah orang yang misalnya jujur, melakukan sikap terpujinya bukan sekedar ingin dipuji, naik gaji, mendapatkan berkat Tuhan, dan sebagainya. Tapi inilah dirinya yang sesungguhnya, tidak munafik, tidak mencari pujian. Bayangkan bila Indonesia terdiri dari manusia dengan karakter semacam ini. Kita akan sanggup dengan segera mengatasi COVID-19. Bayangkan bila manusia Indonesia semua berkarakter seperti itu. Maka dengan cepat, kita akan membangun kembali ekonomi kita dan menjadi negara yang kuat dan makmur. Bayangkan bila anggota keluarga kita semua berkarakter seperti ini. Kita akan hidup dengan bahagia. Tidak ada kemiskinan, tidak ada keterbelakangan, tidak ada selisih paham. Yang ada cuma kemajuan bangsa, negara, serta keluarga. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, inilah panggilan hidup orang percaya. Menguatkan iman percayanya, tetapi juga berlanjut pada kualitas dirinya. Dan hidup menjadikan kita aset negara, bangsa, dan keluarga. Yang berjuang demi kesejahteraan umat manusia, Indonesia, dan dunia.
Inilah panggilan hidup orang percaya. Menguatkan iman percayanya di tengah keluarga, di tengah jemaat, di tengah tempat kerja, untuk meningkatkan kualitas hidup, kualitas diri, menjadikan kita adalah sungguh-sungguh manusia Indonesia yang baik. Jadi hidup yang baik dan benar adalah hidup yang serasi dengan Tuhan Sang Pencipta dan Pemilik hidup, dengan alam, tidak merusak alam, dengan sesama, saling menolong dan membangun, bersama dengan pemerintah, lembaga manusiawi dan duniawi yang dipercayai Allah, dalam mengatur dan menghidupi masyarakat. Inilah hidup dalam damai yang sempurna dengan diri kita sendiri, antar makhluk, dengan alam ciptaan Tuhan, serta tentu saja damai dengan Tuhan. Di sanalah berkat Tuhan tercurahkan sepenuhnya. Biarlah kita dibentuk dan membentuk diri seperti itu, hidup dalam damai, melalui hidup yang berkualitas, seperti yang Allah dalam Kristus Yesus menghendakinya. Kiranya Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami datang pada pagi ini mengucap syukur atas anugerah-Mu yang teramat besar. Berkorban bagi kami di atas kayu salib, menebus dosa kami sekalian. Biarlah karya-Mu ini mengubah kami menjadi pelayan pendamaian di tengah hidup kami. Dimanapun kami berada, kuasa Roh-Mu yang kudus, biarlah mengubah hidup kami menjadi pelayan-pelayan perdamaian di dunia ini, di tengah keluarga, di tengah jemaat, tengah tempat kerja kami, di tengah-tengah bangsa dan negara Indonesia ini. Biarlah melalui kehadiran dan karya nyata, kami memuliakan nama-Mu. Pagi ini kami teringat pada mereka yang sakit. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan kesembuhan. Bagi mereka yang terkapar karena virus COVID-19 ini, Tuhan kiranya memberikan mereka kekuatan untuk berjuang melawan penyakit ini. Serta anugerah-Mu bagi para dokter, tenaga, para medis, serta setiap orang yang terlibat dalam proses pemulihan. Bersama-Mu Tuhan, kami berjuang mengatasi semuanya ini. Kami berdoa bagi para pelaku bisnis. Kiranya anugerah-Mu tercurah sehingga ekonomi Indonesia boleh mulai bertambah maju, bertumbuh lagi dengan baik. Kami mau berdoa bagi ibadah minggu yang berlangsung online. Kiranya anugerah Tuhan menyertai, dan Engkau mencurahkan anugerah dan berkat-Mu bagi para pelayan ibadah, serta mereka yang mendengarkan. Pagi ini kami juga mau berdoa bagi pemerintah Indonesia. Karunia dan berkat Tuhan senantiasa menyertai mereka dalam menunaikan tugas dan tanggung jawab mereka. Dalam nama Yesus kami yang mengajarkan kami berdoa, kami naikkan doa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian.
Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kasih Tuhan mengiringi